Bapa di surga, hanya Engkau satu-satunya pemegang kendali dalam hidup kami, terutama setiap hari, setiap detik, setiap saat. Karena kami tak mau lari darimu, kami tak mau jauh darimu. Jangan jauhkan rohmu dari kami ya Tuhan Yesus. Karena satu-satunya kekuatan kami, tujuan sempurna dari seluruh keadaan dunia ini adalah menuju kepada Engkau. Tak ada yang bisa lari dan bersembunyi darimu, karena semuanya akan kembali kepadamu. Engkaulah yang menciptakan kami, Engkau yang menjadikan kami ada. Karena itu kami mau terus hidup dalam Engkau. Dan setiap hari Tuhan kami boleh memuji-muji, menyembah Engkau, beribadah, menyatukan diri dalam persekutuan yang indah kepada Engkau Sang Terang. Karena Engkau adalah hidup kami, karena itu kami butuh setiap hari membaca firman-Mu. Dalam ibadah pribadi kami ada sukacita luar biasa yang tak tertandingi saat kami datang menyembah, bersujud di hadapan-Mu, mempersembahkan seluruh hidup kami, dan satu-satu yang kami miliki adalah kekuatan dalam iman percaya kepadamu. Sungguh Tuhan Yesus, Engkau luar biasa memberkati dunia ini dengan bermacam-macam hal, dengan beragam-ragam permasalahan, baik suka duka senang sedih. Ada kekuatan yang besar yang melebihi apapun di dunia ini, karena Tuhan Yesus adalah segalanya bagi kami yang telah diterangi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami takkan bisa lari darimu. Kasih karunia-Mu besar bagi kami orang-orang percaya yang sungguh beriman dan percaya, benar-benar luar biasa kasih Tuhan bagi kami. Untuk itulah setiap hari kami mau melekat kepadamu, bertobat setiap hari, berpuasa setiap hari, dan menjauhkan sifat-sifat buruk duniawi, supaya kami boleh setiap hari menyatu dengan Engkau dan dapat memberitakan firman-Mu kepada dunia, membawa jiwa-jiwa seluruh keseluruhan semesta ini kepadamu. Tak ada yang bisa mengendalikan kami ketika Roh-Mu kuat di dalam kami. Tak ada yang bisa mengatur kami ketika Engkau benar-benar bekerja di dalam kami. Roh-Mu yang hidup adalah lebih besar daripada segala hal. Karena itu kami tak percaya pada segala hal-hal yang mengingkari dan menyangkal Engkau. Karena semuanya akan kembali kepada Engkau yang memberikan kami kehidupan. Sumber energi tertinggi dari manusia adalah roh yang dari Tuhan sendiri, di mana Tuhan Yesus berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Karena itu kehidupan ada hanya di dalam tangan-Mu ya Yesus. Karena itu kami semua sebagai orang-orang percaya akan terus berdoa bagi pertobatan dunia ini, untuk orang-orang yang belum percaya, bahkan bagi gereja-gereja yang terpecah, agar kami semua kembali ke tubuh Kristus, menjadi anak-anak terang dan memberitakan Yesus Kristus adalah kepala dari segala gereja di dunia ini. Indahnya kasih-Mu, indahnya terang-Mu, indahnya cahaya kemuliaan-Mu, dan Engkau adalah hakim yang adil, yang berhak untuk menjadi hakim atas semesta ini, atas alam raya ini, atas apa yang telah Kau berikan kepada kami umat manusia, sehingga kami boleh bersyukur senantiasa dalam ucapan, pujian, penyembahan kami, yang tak henti-hentinya kami naikkan kehadirat-Mu. Ucapan syukur dan terima kasih, kami masih hidup hingga hari ini, dan kami boleh bersyukur setiap hari dalam kasih anugerah-Mu. Baik hujan, baik panas, baik segala hal yang terjadi, baik suka duka senang sedih. Berkati Israel, Amerika, Iran, bahkan juga Palestina, bahkan Indonesia dan seluruh dunia ini. Pemimpin-pemimpin dunia, para elit global, orang-orang kaya, orang-orang miskin, janda duda yatim piatu, orang-orang terlantar, dari semua aspek lini kehidupan ini, agar terjadi pertobatan yang masif ke seluruh dunia. Harus semua orang sadar dan bertobat dari semua sifat jahat, dan karma atau tabur tuai akan kembali kepada orang-orang jahat dalam kehidupan ini, karena setiap orang yang tidak mau bertobat akan binasa oleh keburukannya sendiri, kejahatannya sendiri. Karena Tuhan adalah ya hakim yang adil. Karena itu sepenuhnya perkara dunia ini kami bawa kepadamu, dan darah-darah yang tercurah karena kebenaran akan menjerit kepadamu di mana-mana di seluruh dunia ini. Karena saat ini adalah kebangkitan dari para martir yang hidupnya benar, baik, dan benar-benar berpaut hanya padamu, dan benar-benar darahnya menjerit kepada Tuhan meminta keadilan. Karena satu-satunya yang adil adalah Engkau. Dunia ini jahat, para pengadilan ini jahat, mereka yang tidak seimbang dalam memberikan hukum. Karena itu Tuhan sendiri yang akan berperkara kepada siapapun mereka. Amin. Saat ini Tuhan, kembali aku mau diterangi dengan Roh Kudus-Mu untuk membaca Amsal pasal 22 ayat 1 hingga 29, dengan perikop yang sama dari pasal kemarin, pasal 10, yaitu kumpulan Amsal-Amsal Salomo yang berbunyi demikian.
Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Orang kaya dan orang miskin bertemu. Yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Duri dan perangkap ada di jalan orang yang sarong hatinya. Siapa ingin memelihara diri menjauhi orang itu? Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia akan menyimpang daripada jalan itu. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Usirlah pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran, dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sabar raja. Mata Tuhan menjaga pengetahuan, tetapi ia membatalkan perkataan si pengkhianat. Si pemalas berkata, ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan. Mulut perempuan jalang adalah lubang yang dalam, orang yang dimurkai Tuhan akan terperosok ke dalamnya. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir orang itu daripadanya. Orang yang menindas orang lemah akan untuk menguntungkan diri, atau memberi hadiah kepada orang kaya hanya merugikan diri saja. Pasal 22 ayat 1 hingga 16 ya saudara-saudara. Kemudian pasal yang ke-22 ayat 17 hingga 29 itu perikopnya baru saudara-saudara. Dengan perikop Amsal orang bijak yang demikian bunyinya. Pasanglah telingamu dan dengarkanlah amsal orang bijak. Berilah perhatian kepada pengetahuanku, karena menyimpannya dalam hati akan menyenangkan bagimu, bila semuanya itu tersedia pada bibirmu. Supaya engkau menaruh kepercayaanmu kepada Tuhan, aku mengajarkannya kepadamu sekarang ya kepadamu. Bukankah aku telah menulisnya kepadamu dulu dengan nasihat dan pengetahuan, untuk mengajarkan kepadamu apa yang benar dan sungguh, supaya engkau dapat memberikan jawaban yang takut kepada yang menyuruh engkau. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan jadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Ngapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang suka akan firman Tuhan dan mengerti, memahami dan melakukannya. Bukan hanya membaca dan mendengarkannya saja, tetapi setiap hari kita beroleh hikmat dan pengertian daripada firman, sehingga kita dapat berjalan di dalam terang firman. Karena hikmat firman adalah kekuatan kita, hidup kita, dan sumber energi kita. Karena itu berpeganglah pada firman yang hidup, yaitu Dia sendiri yang memberikan kita kehidupan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mencintai Yesus Kristus dan setiap percaya dan hidup tetap melekat kepadanya dan tidak pernah lari meninggalkannya, karena Dia adalah kehidupan, sang sumber energi, kekuatan semesta, dan segala hal yang ada, semua ada dalam Dia. Berbahagialah kita yang setia dan percaya sampai selama-lamanya, karena kita semua anak-anak terang yang akan menyinari dunia ini dengan pertobatan, dengan kasih karunia, dengan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, karena Dia adalah terbesar kita. Berbahagialah setiap orang yang sudah mengenal Kristus Yesus, tetap setia, tetap memelihara iman dan percaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu. Amin. Demikianlah pembacaan kitab kita hari ini. Jangan lupa subscribe ya guys. Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya, Immanuel.